Cemeti Muhrin menggelegar dengan keras dari belakangku. Aku menoleh ke arahnya dan wajah Muhrin seolah mencoba mengancamku. Udah, gak seru ah. Aku pulang aja, ucapku yang segera ingin meninggalkan mereka. Ayo Wid, ibumu pasti nungguin di rumah. Aku menghampiri Widi. Namun ada yang aneh dengan Widi. Ia malah mundur dan menjauh dariku. Ya sudah, kalau gak mau pulang aku bilangin ibumu, balasku yang mulai kesal. Aku pun bersiap pergi meninggalkan hutan jati. Suti mencoba menghadangku, namun aku tidak peduli dan terus berjalan meninggalkan mereka. Saat itu aku benar-benar merasakan firasat yang aneh. Sekali lagi aku menoleh ke belakang dan mendapati mereka bertiga tengah menatapku di kegelapan dengan wajah dingin yang terasa menyeramkan. Aku pun mempercepat langkahku untuk meninggalkan hutan dan segera mengadu pada Bu Sunar. Tapi entah mengapa aku merasa hutan ini menjadi begitu luas. Aku merasa sudah berjalan dengan cukup jauh, tapi rumah Widi sama sekali belum kelihatan dari sini. Walau begitu, aku terus melangkah. Aku sangat tahu bahwa ini adalah arah yang benar. Apa aku tersesat? Langkahku terhenti saat nafasku mulai tak beraturan. Bukan hanya karena berjalan cukup jauh, tapi juga karena rasa takut yang mulai menyelimutiku. Cetar! Dari jauh terdengar suara cemeti kuda lumping seperti saat kami bermain tadi. Suara itu bergantian dengan suara langkah yang mendekat ke arahku. Mungkinkah itu adalah suara dari Widi dan yang lain? Lari? Mengapa aku harus lari? Firasatku mengatakan aku harus berlari menjauh dari suara itu. Aku pun bingung. Namun aku memilih untuk tetap menjauh. Tapi langkahku terhenti saat melihat ada seseorang di depanku. Itu Suti. Suti, rumah Widi ke arah sana kan? Teriakku. Tapi saat Suti menoleh, aku terhenti. Ada apa dengan wajah Suti? Tidak seperti tadi. Sekarang terlihat sangat pucat. Bibirnya menghitam. Pipinya dihiasi bekas luka yang membusuk. Suti? Aku pun terjatuh, terduduk di tanah melihat wujud Suti itu. Sebaliknya, ia tersenyum saat mendapati kedatanganku. Cetar! Cemeti Suti menghantam tanah dan suaranya menggema di seluruh hutan jati. Ia pun mulai bergerak, menggoyangkan badannya dan menari-nari layaknya seorang pemain kuda lumping di pementasan. Sayup-sayup terdengar suara musik tanpa wujud yang dimainkan mengiringi Suti. Dengan suara itu, Suti semakin menggeliat. Sesekali ia mengangkat kuda lumpingnya dan melompat memperagakan seorang pendekar yang tengah menguasai kudanya. Sesekali ia menari, memaju mundurkan kuda lumpingnya sembari sedikit melempar senyuman menggoda dengan wajah menyeramkannya. Bukan, itu bukan Suti. Setan! Dengan sekuat tenaga aku menguatkan kakiku untuk berdiri. Aku berpaling dan berusaha berlari sejauh mungkin dari Suti. Tapi saat aku melihat ke belakang, Suti sudah mendapatkan penontonnya. Barisan pocong sudah mengambil posisinya di antara pohon jati. Mereka menggeliat menyaksikan penampilan Suti. Aku pun menoleh ke atas dan mendapati perempuan yang melayang-layang dan makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap bertengger di batang pohon jati. Jangan lagi. Wajahku memucat melihat semua pemandangan di tempat ini. Sontak aku teringat kembali kejadian saat warga desa dibantai oleh kelompok ludruk topeng ireng. Tolong! Aku berteriak sekuat tenaga. Namun yang terjadi adalah makhluk-makhluk itu memalingkan wajah mengerikannya kepadaku. Di hadapanku saat ini tengah melayang sesosok perempuan yang terbang terbalik dengan rambut panjang yang berjatuhan dan wajah yang penuh bekas luka berdarah. Enggak, jangan kesini, teriakku. Namun tetap saja makhluk itu semakin mendekat ke arahku. Cetar! Terdengar lagi suara cemeti dari arah Suti. Makhluk itu pun menoleh dan mendapati sudah ada Muhrin dan Widi yang ikut menari bersama Suti. Setan-setan itu pun kembali mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Gila, semua ini apa? Kenapa aku bisa berada di tengah-tengah mereka semua? Sementara itu di sisi lain, Cahyo, samar-samar aku mendengar suara Pale. Pale, di mana Pale? Aku mencoba membalas suara itu. Kamu di mana? Pale nggak bisa nemuin kamu. Pale membalas ucapanku, tapi aku sama sekali tidak dapat melihat mereka. Hutan jati, Pale. Harusnya nggak jauh di belakang rumah Widi.
Tapi Cahyo sudah mau pulang sejak tadi, tapi nggak sampai-sampai, ucapku. Terdengar suara Pale yang tengah menghela nafas. Samar-samar aku mendengar suara langkah kaki di dekatku, tapi aku tak mampu menemukannya. Dia di sini, Pale, tapi kita nggak bisa ke sana. Terdengar suara Widi yang sepertinya bersama dengan Pale. Hah, suara Widi? Berarti yang sedang menari di sana jelas bukan Widi. Widi, aku ngelihat sosok mirip kamu di sini. Sekarang dia lagi nari sama anak yang namanya Muhrin dan Suti, ucapku. Iya Cahyo, aku bisa lihat, balas Widi. Tunggu, bisa lihat? Apa artinya Widi tidak dapat melihat tapi ia bisa melihat alam gaib? Aku bukan buta dari lahir. Mataku diambil sama setan-setan itu. Sejak penglihatanku diambil, apa yang dilihat setan yang mirip denganku akan dilihat olehku juga. Jelasnya mengerikan. Berarti saat ini Widi melihat semua setan, kuntilanak dan makhluk-makhluk di hutan ini. Berarti selama ini Widi selalu melihat makhluk-makhluk ini. Sementara aku berbicara, tanpa kusadari, sudah ada makhluk kerdil mendekat dan mencengkeram kakiku. Di setiap sisiku sudah ada pocong yang seolah siap menghampiriku. Pale, aku harus gimana, Pale? Tanyaku ketakutan. Susah, Pale ndak bisa ngeluarin kamu. Jelas, Pale. Hah? Maksud Pale? Aku mulai panik. Kamu sedang ada di ritual keramat. Yang masuk di ritual itu tidak akan bisa kembali. Jelas, Pale. Hah? Apa maksud ucapan Pale? Apa aku terjebak di tempat ini selamanya? Bisa keluar. Dulu aku pernah terjebak di sana juga, teriak Widi. Mendengar ucapan Widi, aku pun mendapat harapan. Bagaimana caramu keluar, Wid? Ucapku sembari mengusir makhluk kerdil yang mencoba menjilati kakiku. Aku gak ingat. Aku lupa semua kejadian saat berada di sana. Jelasnya. Lah terus aku harus bagaimana? Cari Cahyo. Pasti ada, pasti ketemu, kamu harus cari sendiri, ucap Widi. Aku pun berlari menjauh dari setan-setan itu. Namun sialnya, di sisi lain, setan lain sudah bersiap mendekat ke arahku. Ada suara doa terdengar di telingaku. Itu adalah suara Pale. Sepertinya ia sedang berusaha untuk melindungiku. Tapi sepertinya itu bukan jalan keluar. Malam semakin larut dengan bulan purnama yang memerah. Belum pernah aku melihat purnama semerah ini. Di tengah rasa takutku, aku pun melihat ke sekeliling tempat ini dan mencoba mencari jalan. Aku tidak boleh mati. Kalimat itu aku sematkan terpatri di dalam pikiranku. Bagaimanapun aku harus keluar dari situasi ini, walaupun harus membubarkan pertunjukan ini. Tunggu, membubarkan pertunjukan? Jangan-jangan itu adalah acaraku agar bisa keluar dari alam ini. Aku mencoba mendekat ke arah Suti, Muhrin, dan makhluk yang mirip dengan Widi itu. Kini wajah mereka sama-sama mengerikan. Aku menggenggam sebuah batu yang cukup besar dan bersiap melemparkannya ke salah satu dari mereka. Tapi, seketika wajah setan-setan di hutan ini menatapku dengan geram. Saat itu, aku melihat satu buah cemeti dan kuda lumping yang tergeletak di tanah. Itu adalah peralatan yang kumainkan tadi. Atau mungkin bukan membubarkan caranya. Aku mengambil kuda lumping di tanah itu dan menaikinya. Sebuah cemeti ku genggam di tanganku seperti saat kumainkan tadi. Atau mungkin aku memang harus ikut dalam permainan ini. Star! Suara cemeti menggema ke seluruh hutan jati. Kali ini suara itu berasal dariku. Ketiga pemain itu pun terhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Aku pun mengikuti irama dan mengikuti beberapa gerakan mereka seperti yang kulihat tadi. Aku menari sebisanya, tanpa memperdulikan apakah aku pantas untuk ditonton. Tapi saat itu pandangan setan-setan itu terhadapku berubah. Mereka tidak lagi memandangku dengan mata yang mengancam. Mereka tidak lagi mencoba mencelakaiku. Aku menahan rasa takutku saat bermain bersandingan dengan Suti, Muhrin, dan setan Widi. Dengan hati-hati aku mencoba mengikuti iramanya. Tanpa sadar, ternyata aku menikmatinya. Di sisi lain, Jul, bangun Jul, Panjul.
Terdengar suara Pak Lek bersama tetesan air yang membasahi wajahku. Pak Lek, tanyaku yang bingung dengan keadaan sekitar. Aku membuka mataku dan mendapati langit sudah terang bersama pohon jati yang menjulang tinggi di hadapanku. Nah bener, dipanggil Cahyo ndak bangun, dipanggil Panjul baru bangun. Mulai sekarang kamu tak panggil Panjul aja, ucap Pak Lek yang segera berdiri setelah mengetahui aku tersadar. Ya ampun Pak Lek, ditolongin dulu kenapa? Protesku. Udah kamu yang mau tiduran di hutan sendiri, kok minta tolongnya ke Pak Lek? Ucap Pak Lek yang segera meninggalkanku dan kembali ke rumah Widi. Ya, rumah Widi terlihat dari sini. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Terus yang semalam itu apa? Aku mimpi, gumamku. Enggak, bukan mimpi. Aku terkaget dengan suara di belakangku. Itu Widi. Ia duduk dengan tenang di sana. Ya ampun Widi, ngagetin aja, ucapku. Maaf Cahyo, ucap Widi. Ia pun berusaha berdiri dengan tongkatnya. Aku pun mengikutinya sembari berjalan perlahan ke rumah. Itu ritual turonggo mayit terjadi setiap beberapa tahun sekali. Aku gak nyangka kamu sampai terjebak di sana, ucap Widi. Hah? Turonggo mayit? Iya, pementasan gaib untuk penunggu hutan. Aku merinding mendengar ucapan Widi. Aku menoleh ke belakang dan memperhatikan hutan jati yang misterius itu. Sebenarnya hutan itu tidak terlalu besar, tapi mengapa bisa sampai ada makhluk sebanyak itu? Yowes, maaf ngerepotin ya Widi. Ayo cepat ke rumah. Mau mandi sama membalas ngerjain Pak Lek dulu. Seenaknya aja. Aku lagi susah malah ditinggal gitu aja, ucapku kesal. Jangan gitu Cahyo. Pak Lek lu yang semalaman nunggu di hutan dan gak berhenti-berhenti baca doa sampai kamu muncul di sini. Aku terhenti mendengar ucapan itu. Yang bener, tanyaku yang tidak menyangka Pak Lek melakukan itu. Bener, aku saksinya, walaupun tidak melihat langsung. Iya, aku ngerti kok Wid. Kami pun sampai di rumah dan mendapati Pak Lek tengah tertidur di amben yang ada di teras rumah. Aku melihat wajahnya yang kelelahan. Sepertinya aku bersalah sudah berprasangka tidak baik sama Pak Lek. Panjul? Aku kira Pak Lek memanggilku, tapi ternyata ia sedang mengikau di dalam tidurnya. Sepertinya ia benar-benar lelah. Panjul, risikno kandang wedhus yang bener. Ojo nganti Pak Lek. Jangan sampai Pak Lek ikat kamu di pohon pisang. Mendengar ikauan itu, mataku pun melotot ke arah Pak Lek yang tertidur. Spontan aku mencopot sandalku dan melemparnya ke Pak Lek yang masih tertidur. Kabur, cepat, kataku sembari menarik Widi dan masuk ke dalam rumah. Nekat kamu Cahyo, balas Widi. Aku pun mengunci pintu rapat-rapat dan menutup gorden. Pak Lek pun terbangun dan menyadari sandalku sudah ada di wajahnya. Hancur! Di sisi lain, setelah kejadian hilangnya aku di hutan jati, aku dan Pak Lek berpamitan untuk pulang kembali ke desa. Kami pulang hanya sebentar sekedar untuk stor muka ke bule, sekaligus mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan Pak Lek. Pak Lek menggowes sepedanya melintasi ladang tebu lagi. Saat itu aku benar-benar memikirkan keadaan Widi. Apa Widi sudah benar-benar gak apa-apa? Tanyaku pada Pak Lek. Menurut kamu gimana? Tanya Pak Lek balik. Semalam aku mendengar penglihatan Widi diambil oleh setan. Jadi ia melihat semua yang dilihat setan itu. Itu jelas ngeri Pak Lek, ucapku. Nah itu tahu. Mendengar jawaban itu aku pun mencubit Pak Lek yang berada di hadapanku. Sayangnya, hal itu segera aku sesali. Karena setelahnya Pak Lek menghukumku dengan bertukar posisi. Kini aku harus mengayuh sepeda sembari membonceng bapak-bapak di belakangku. Udah dong Pak Lek, capek, keluhku. Terus, biar kapok kamu. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan. Kalau melawan, resiko terakhirnya Pak Lek pasti menyuruhku berjalan kaki untuk pulang. Makanya besok kita harus ke sana lagi. Setan itu masih di sana, ucap Pak Lek tiba-tiba. Aku pun terhenti dan menoleh ke arah Pak Lek. Setan? Maksudnya setan apa Pak Lek? Setan dari orang-orang yang membunuh ayah Widi, roh gentayangan dari kelompok Jaran Kupolo. Mereka berdiam di rumah itu, ucap Pak Lek. Sementara di sisi lain, di bagian Jaran Kupolo,
Mereka bermain bukan untuk menghibur, tapi untuk menentukan tumbal berikutnya. Pak Le dari dalam bilik wartel berkata, "Pusakaku tidak untuk menghadapi masalah seperti ini, Mas. Sepertinya aku butuh bantuan Mas Bisma." Aku menunggu di luar bilik menanti sembari menguping tentang apa yang mereka bicarakan. "Saya coba dulu, Mas. Kalau memang Mas Bisma sudah sempat, tolong kabari ya," ucap Pak Le menutup pembicaraannya. Pak Le keluar dengan wajah yang cemas. Sepertinya masalah yang akan kami hadapi bukan masalah biasa. "Memang yang ngikutin Widi seserem apa sih Pak Le? Sampai Pak Le minta bantuan orang lain?" tanyaku sembari mengikuti Pak Le ke sepedanya. "Untuk masalah ini, kamu jangan banyak ikutan ya. Pak Le sendiri belum yakin bisa menghadapi mereka secara langsung," balas Pak Le. Aku mengangguk. Secara aku juga sebenarnya sangat malas berurusan dengan sosok-sosok seperti itu. Aku sudah bersiap. Begitu sudah ada tanda-tanda kemunculan sosok gaib, aku akan kabur sejauh mungkin. Kali ini Pak Le memang terlihat cemas. Bahkan saat kami makan pun Pak Le tidak terlalu banyak bicara dan lebih banyak melamun. "Memangnya resiko terparahnya kalau Bapak gagal apa toh Pak?" Bule penasaran dengan kecemasan Pak Le. "Kita bisa nggak ketemu mereka lagi?" balas Pak Le. Bule tertegun. Aku pun berhenti mengunyah mendengar jawaban Pak Le barusan. Sudah jelas maksudnya, bahwa jika Pak Le gagal, Bu Sunar dan Widi tidak akan selamat. Setelah makan aku menghabiskan waktuku di teras sembari memikirkan perkataan Pak Le tadi. Baru saja aku mengenal Widi, tapi kalau sampai kami gagal, apakah itu artinya aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi? Panjul, ngapain malam-malam nongkrong di luar? Janjian sama demit mana?" Seorang anak di desa yang seumuran denganku lewat depan rumah dan menyapaku dengan ledekan. "Sarmen namanya." "Lah ini udah dateng." "Jadi gak ada yang harus kutunggu lagi deh," balasku pada Sarmin. "Wasem," bisa saja jawabnya. "Yowes, duluan ya," pamitnya. "Gak mampir Min?" "Kapan-kapan aja kalau kamu udah mandi," ledeknya lagi. Kali ini aku tak membalasnya, dan membalasnya hanya dengan lambaian tangan. Aku ingin masuk ke dalam rumah, namun aku merasa ada yang janggal dari ucapan Sarmin tadi. Dengan cepat aku berbalik dan segera menyusulnya. Kok kamu nyebut Panjul? Siapa yang ngasih tahu?" tanyaku pada Sarmin. "Yalah, Pak Lemu itu loh. Pas ke sekolah tadi minta nama di seragammu ditulis Panjul. Kreatif memang," balasnya sambil tertawa meledek. "Asem dasar Pak Le," ucapku yang segera meninggalkan Sarmin. Dengan cepat aku berlari menuju halaman belakang tempat Pak Le biasa menghabiskan malamnya sebelum tidur. Protes. Pokoknya aku ingin protes. Ini namanya pembunuhan karakter dalam rumah tangga. Ada sebuah pendopo di halaman belakang. Tempat itu berbatasan dengan hutan kecil yang entah menyambung kemana. Aku melihat Pak Le sedang duduk bersila di pendopo itu tanpa bergerak sedikit pun. Ada sebuah tungku berisi kemenyan yang dibakar, dan ada segelas air yang ditutup dengan kitab di hadapannya. Aku pun mendekat, namun tidak ada respon dari Pak Le. Matanya benar-benar tertutup tanpa ada sedikit pun kedipan. Walaupun aku menggerakkan tanganku beberapa kali di hadapan matanya, Pak Le tetap tidak bergerak. Tak jauh dari tempat itu, aku menemukan tempat dengan beberapa ilalang yang cukup tinggi. Seketika insting isengku berpacu, membuatku ingin mengambilnya dan mencoba menggunakannya untuk menggelitik hidung Pak Le. Namun saat berada di tengah ilalang itu, tiba-tiba aku merasakan hal yang aneh. Aku yakin tidak ada orang lain selain aku dan Pak Le. Tapi entah mengapa aku merasakan ada sosok yang memperhatikanku dengan tajam. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan tetap memetik sehelai rumput liar yang panjang. Tapi setelahnya, seketika juga bulu kuduku berdiri. Krosak! Terdengar suara tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Suara itu seperti suara manusia atau hewan yang melintas di antara kumpulan ilalang ini. Aku merasa semakin takut dan ingin buru-buru segera kembali ke tempat Pak Le. Tapi sesuatu menghadangku. Ada bayangan putih melayang-layang menyerupai manusia. Ia menghadangku sebelum sempat mendekat ke arah Pak Le yang tengah tertidur. Setan! Teriakku berharap Pak Le terbangun dan mendengarku.
Sayangnya, aku tidak melihatkan sedikit pun gerakan dari dirinya. "Pak Le, tolong Pak Le, ada setan Pak Le!" teriakku. Terdengar suara mengerikan dari sosok yang melayang-layang itu. Sontak wajahku pucat dan terjatuh di antara ilalang-ilalang. Ampun, saya nggak niat ngapa-ngapain kok," ucapku. Namun sepertinya makhluk itu tidak begitu peduli dengan perkataanku. Tinggalkan kepalamu." Mendengar perkataan itu aku semakin lemas. Sosok itu benar-benar mengincar kepalaku. Jangan, kepala saya cuma satu. Kalau kepala ayam masih sisa satu di dapur itu, balasku spontan. Mendengar ucapanku, seketika sosok itu mendekat dan terlihat begitu besar tepat di depan mataku. Suara dan keberadaan sosok itu hampir saja membuatku pingsan. Sepertinya ucapanku barusan membuatnya marah. "Ampun, jangan kepala saya, yang lain saja. Saya akan lakuin apapun, saya janji," ucapku berusaha untuk mencari cara agar setan itu tidak menginginkan kepalaku. Makhluk itu terdiam. Wujudnya berubah-ubah. Entah karena memang sosok itu yang tidak punya wujud tetap, atau memang aku yang memang tidak punya bakat melihat sosok gaib. "Kalau begitu, ku ampuni kau dengan satu syarat." Apa itu?" "Ada sebuah tempat keramat di bangunan ini yang ku tempati. Kau harus merapihkan dan membersihkannya setiap pagi sebelum matahari terbit," ucap sosok itu. Tempat keramat? Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di rumah Pak Le. Atau jangan-jangan Pak Le tidak mengetahuinya. Baik, iya. Tapi di mana tempat keramatnya?" tanyaku. Sosok putih itu membentuk sebuah tangan dan menunjuk ke sebuah bilik kecil di belakang rumah. Itu adalah kamar mandi. Kamar mandi? Gak mungkin itu kan? "Benar, itulah tempat keramat untukku. Bersihkan tempat itu sebelum matahari terbit dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Itu bila kepalamu masih mau menempel dengan lehermu," ucap sosok itu yang kembali mendekat ke arahku. Iya, aku lakukan. Aku bersihin tempat itu sebersih mungkin," balasku. "Ku tagih janjimu," ucap sosok itu yang kemudian menghilang begitu saja. Saat memastikan sosok itu tidak lagi berada di sekitarku, aku buru-buru berlari meninggalkan ilalang di sana dan menuju ke arah Pak Le. Tepat aku sampai, tiba-tiba mata Pak Le terbuka. Aku bersiap menceritakan hal yang barusan ku temui. Namun tiba-tiba aku terhenti saat mengingat ucapan dari sosok itu bahwa aku tidak boleh memberitahu keberadaannya. "Woi ngopo toh Jul, kok pucat?" tanya Pak Le yang sepertinya menyadari keanehan pada wajahku. Enggak, dingin di sini Pak Le. Masuk aja yuk," balasku yang segera ingin kembali ke dalam rumah dan menjauh dari tempat di mana sosok itu menampakkan diri. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku kepikiran bagaimana bila sosok itu muncul kembali. Berbeda dari hantu yang kulihat di belakang rumah Widi. Mereka menyeramkan, tapi mereka jauh. Sedangkan sosok ini berada tak jauh dari tempatku berada saat ini. Pagi itu, aku menikmati sarapan yang dimasakkan oleh bule dengan mata yang sayu. "Kok tumben gak nafsu makan? Gak doyan kamu?" tanya Pak Le. "Oh enggak Pak Le, enak kok makanannya," balasku yang sebenarnya ingin sekali menikmati masakan bule. Namun rasa kantukku masih belum bisa kukalahkan. Bule datang menghampiri dengan wajah yang bingung. "Itu kok kamar mandi tiba-tiba bersih mengkilat begitu? Pak Le yang bersihin?" tanya bule. "Dak," balas Pak Le singkat. Aku pun mengangkat satu tanganku mengakui bahwa aku yang melakukannya. "Aku bule." "Dah, kok tumben?" "Lagi kesurupan," balasku tanpa mau memperjelas alasanku. Kalau sampai salah bicara dan membocorkan tentang sosok gaib di belakang rumah, bisa-bisa kepalaku melayang. Bule menggeleng melihat ekspresiku yang tidak biasa. Aku makan dengan tatapan kosong dengan kantung mata yang menggantung. Sementara itu entah mengapa aku merasa Pak Le sedikit tersenyum, seolah menahan tawa. Berselang 1 hari,
Aku dan Pak Lek kembali ke rumah Widi. Kali ini Pak Lek membawa berbagai macam barang yang lebih banyak. Aku tidak mengetahui benda apa saja yang dibawa Pak Lek di tas kain. Namun yang pasti sepeda yang kami naiki cukup oleng ke arah tas yang kami bawa. Malam ini kita coba bersihkan semuanya ya, ucap Pak Lek kepada Bu Sunar. Membersihkan Widi dari sosok gaib? Bukan, semuanya, Widi, Bu Sunar, hingga seluruh rumah ini, jelas Pak Lek. Ternyata Pak Lek membaca bahwa bukan hanya Widi yang bermasalah. Namun walau begitu, aku masih belum tahu masalah apa yang terjadi pada Widi, sehingga ia didiagnosa sedang diincar oleh sosok ruh gentayangan dari kelompok Jaran Kupolo. Iya Pak Lek, kabari saja apa yang perlu saya bantu persiapkan, balas Bu Sunar. Pak Lek pun meminta Bu Sunar menyiapkan air hangat dan setumpuk kayu bakar untuk membuat api di halaman. Api itu harus sudah menyala sebelum matahari terbenam. Jul, tugas kamu cari benda-benda yang mencurigakan di sekitar rumah ini, ucap Pak Lek. Benda apaan Pak Lek? Buhul, raja, dan benda yang sekiranya mencurigakan. Tapi bukannya pas motong rumput kemarin kita nggak nemuin benda begituan Pak Lek. Benda itu ditanam dan disembunyikan. Nanti Pak Lek akan narik benda itu semua dan tugas kamu buat ngumpulin. Jelas Pak Lek? Iya Pak Lek. Aku pun menuruti perintah Pak Lek dan bersiap mencari benda-benda yang diciri-cirikan oleh Pak Lek. Satu persatu aku menyusuri sudut halaman dan memperhatikan satu persatu pohon yang tumbuh di halaman rumah. Namun aku tidak melihat tanda-tanda keberadaan benda yang Pak Lek maksud. Pak Lek, udah aku puterin, tapi nggak nemu yang aneh-aneh, tanyaku bingung. Pak Lek pun menoleh ke arahku dan melihatku dengan bingung. Lah kamu ngapain toh Panjul? Nyari yang disuruh Pak Lek tadi. Lah Pak Lek aja belum ngapa-ngapain kok udah nyari aja. Kalau nggak nungguin Pak Lek, kamu nyari sampai besok pagi juga nggak ketemu, balas Pak Lek sambil menyeruput kopinya dengan santai. Asem Pak Lek, tadi katanya suruh buru-buru. Protesku yang terkecoh perbuatan Pak Lek. Udah dibuatin sama Bu Sunar, masa nggak diminum? Pak Lek tetap santai sembari menghirup aroma kopi itu, seolah meledekku. Istirahat dulu saja Cahyo, kasihan Pak Lek ngenjot sepeda sampai sini. Itu udah ibu bikinin es teh buat Cahyo sama Widi, ucap Bu Sunar. Es teh? Iya Bu. Istirahat dulu saja, ucapku yang segera menghampiri gelas es teh yang sudah tersaji di meja. Yuk mulai. Tiba-tiba Pak Lek berdiri dari kursinya saat aku baru saja meletakkan bibirku di mulut gelas. Asem, dasar Pak Lek bapak tua nakal, gak bosen-bosennya ngerjain anak kecil, teriakku yang kesal dengan keisengan Pak Lek. Aku pun meneguk es teh itu sebisaku dan segera meninggalkan sisanya di meja. Bu Sunar dan Widi hanya tertawa menyaksikan itu kelakuan Pak Lek. Maaf ya Bu Sunar, maklumi saja, pawangnya Pak Lek lagi nggak di sini, ucapku pada Bu Sunar. Plak! Seketika gulungan koran menghantam kepalaku yang dipukulkan oleh Pak Lek. Aku pun hanya bisa mengelus kepalaku sembari ikut berjalan keluar. Benar saja, setelah Pak Lek melakukan ritual di halaman dengan memercikan air yang telah ia doakan, tiba-tiba aku menemukan benda-benda aneh yang tidak kutemukan sebelumnya. Ada sebuah kain kafan yang dibentuk seperti pocong dengan tanah berada di dalamnya. Ada gulungan kertas yang dilipat berbentuk segitiga dengan tulisan-tulisan aneh di sebaliknya. Ini Pak Lek. Benar, kumpulin di kaleng di dekat kayu bakar, perintah Pak Lek. Kami menyisir ke setiap halaman dan ke dalam rumah hingga menemukan belasan benda serupa di sekitar rumah. Saat sudah tidak bisa menemukannya lagi, kami pun mengumpulkannya di depan api yang sudah dinyalakan di halaman. Pak Lek membacakan doa pada satu persatu benda itu dan melemparkannya ke dalam api. Samar-samar aku melihat bentuk seperti kabut putih menyerupai manusia dari benda yang dibakar itu. Setelahnya sosok itu pun menghilang bersama terbakarnya benda itu. Pak Lek, tadi kayak ada kabut putih, wujudnya mirip manusia, ucapku yang kali ini mencoba berani mempertanyakan apa yang kulihat. Pak Lek menoleh ke arahku dan memegang dahiku dengan jempolnya. Kamu bisa lihat itu, Jul? Iya Pak Lek, memang kenapa? Pak Lek melempar benda serupa ke api lagi
Dan kali ini adalah kabut yang berwujud seperti ular yang menggeliat. Kamu lihat apa? Nggak jelas Pak Lek, tapi mirip ular, sahutku. Pak Lek menghela nafas dan melanjutkan hal itu sembari menceritakan kepadaku. Sosok yang kamu lihat adalah... Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Turonggo Mayit versi Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Mas Yoseta, terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.